Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang Allah selalu berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah terus menambah nikmat dan karunia-Nya kepada kita dan kita mampu memanfaatkan nikmat tersebut untuk sujud, tunduk dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam bentuknya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kita lanjutkan tema tentang pendidikan anak. Ada satu surat dalam Al-Qur'an, surat yang ke-31. Namanya surat Luqman. Diambil dari nama sosok ayah yang sukses mendidik anaknya. Menurut mayoritas pendapat ulama, beliau bukan nabi dan rasul, tapi orang yang soleh yang sukses mendidik anaknya, yang bisa menanamkan nilai-nilai yang luar biasa. Saudaraku, dalam Islam, mendidik anak itu sesungguhnya saat seorang memilih calon istri itu sudah dimulai, atau lebih tepatnya seseorang memilih pasangan hidup, bukan hanya istri. Tentu si istri juga memilih pasangan hidupnya sebagai suami. Makanya ketika Rasulullah SAW mengarahkan para jomblo itu untuk mencari pasangan, kata Rasulullah SAW, orang boleh mempertimbangkan mencari jodoh itu 4 pertimbangan. Cantik atau ganteng, kaya atau banyak uang, keturunan. Tapi yang terakhir, meskipun terakhir disebutnya, tapi inilah yang menjadi kunci utama. Jadi nomor 1, yaitu agama. Fadfar bidzatid din. Kenapa sebabnya? Karena ini akan memberikan makna besar dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dari keluarga sakinah mawaddah warahmah ini akan melahirkan generasi yang soleh dan soleha. Kemudian disusul pada saat sang ibu mengandung. Maka dalam hadis ada yang berbunyi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu mulai dari buayan sampai dengan dalam liang lahat, meninggal dunia maksudnya. Nah, jadi cara yang pertama memilih mitra dalam hidup berumah tangga, yang kedua menanamkan nilai. Nah, menanamkan nilai ini mulai dari rahim dalam kandungan. Dalam beberapa hadis disebutkan manusia itu bayi itu dalam rahim sang ibu akan ditiupkan ruh, wa nafakhtu fihi min ruhi, dari Allah Subhanahu wa taala ditiupkan ruhnya itu pada saat usia 120 hari. Setelah ditiupkan ruh, bayi dan janin bisa berinteraksi dengan dunia luar. Maka para pakar kedokteran, pakar kandungan, pakar anak mengatakan ketika ibu hamil kemudian kontraksi bikin sakit, dianjurkan sang ibu masuk ke kamar, rehat, lalu mendengarkan musik. Itu standar umum arahan dokter. Bagi muslim dan bagi muslimah tentu mendengarkan suara Al-Quran, suara sholawat atau syair-syair yang bermakna. Lalu tenang. Kenapa? Karena bayi bisa berinteraksi. Sebelum dokter mengatakan itu, Islam sudah mengatakan minal mahdi ilal lahdi, menanamkan nilai. Jadi yang kedua menanamkan nilai. Kemudian setelah itu waktu lahir ke dunia, azan sebelah kanan, qomat sebelah kiri. Saya tidak mau berdebat tentang status hadisnya, tetapi yang paling penting dari pendekatan perspektif pendidikan, menanamkan nilai. Anak baru lahir itu diperdengarkan azan, qomat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari raih kesuksesan. Memang belum bisa merespon langsung, tapi menurut pakar psikologi, bayi diberikan kekuatan oleh Allah, daya rekam 5, 10, 15 tahun kemudian rekaman itu akan lahir. Yang ketiga adalah bimbingan melakukan kebaikan. Yang keempat adalah keteladanan. Orang tua, para pendidik, lingkungan yang terdekat harus memberikan keteladanan.
untuk bisa mempengaruhi anak-anak. Jangan sampai anak-anak di rumah kita kehilangan keteladanan. Mau cari teladan sama bapaknya tidak ditemukan, sama mamahnya tidak ditemukan. Jadilah anak yang broken. Maka al-qudwah hasanah ini penting. Yang berikutnya dalam mendidik anak itu perlu dikasih reward. Anak-anak yang taat mengikuti ajaran Allah, ajaran Rasulullah, taat kepada orang tua, dikasih reward. Uang jajannya lebih, atau kasih dia apa yang anak suka. Juga sebaliknya harus dikasih punishment. Ketika anak tidak mau mengikuti arahan orang tua yang baik, arahan guru yang baik, disiplin yang baik, perlu juga dikasih hukuman. Seperti dalam Al-Quran juga, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, anak kalau sudah 7 tahun, 10 tahun tidak mau sholat, kasih hukuman, dan seterusnya. Itulah beberapa langkah dalam mendidik anak. Semoga Allah memberikan kita kesuksesan dalam mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi generasi Rabbani yang lebih berkualitas daripada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.